Caranya ayat Al-Quran dibecandain itu salah. Itu namanya melecehkan. Provokasi ataupun tidak, walaupun kalian sudah lihat fullnya, niatnya mendidik, itu tetap salah. Karena bacaan ayat Al-Quran tidak untuk dibecandain. Kalau kamu ngerti agama, ya saya wajib dong membela agama saya. Emang itu nggak boleh, nggak, itu etika namanya. Itu penistaan agama namanya, itu bisa tindak pidana. Di sini pendukung DP, kalau saya sih mendukung agama saya ya, maksudnya gini, kalau kita memberikan pendidikan kepada anak itu boleh-boleh saja tentang hal agama. Tapi kalau membaca ayat Al-Quran atau ayat sholat itu tidak boleh untuk dijadikan bercandaan, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Mau suruh lihat video fullnya kek, mau lihat apa, itu tidak boleh. Yang namanya ayat suci Al-Quran, bacaan sholat itu tidak untuk dibecandain ya, tidak boleh. Kalau kamu muslim, kamu sependapat sama saya yakin agama manapun pastinya cara mendidik anak dalam hal agama, saya rasa mau agama manapun tidak akan membuat bercandaan ayat-ayat suci ataupun nama Tuhannya. Ya, nggak boleh. Itu penistaan agama namanya, itu bisa tindak pidana itu kalau ada orang yang melaporkan, harusnya majelis agama. Ini dipindahin sini. Ini ada boxnya ya, say. Ini ada boxnya tuh ya. Ada boxnya. Mau niatnya baik kayak mendidik anak itu pakai bahasa yang baik, tidak, tapi bukan untuk dibuat bercandaan. Nih guys ya, kalau orang yang ngerti sih gitu harusnya ya. Nih guys, saya nggak butuh didukung kok, tapi kamu yang mendukung ya harus mendukung agamamu. Kalau kamu muslim, mau agama kamu digituin, dibuat mainan, nggak boleh. Mau kamu mendidik apapun dengan cara seperti apapun, nggak boleh ya, tidak boleh. Apalagi saya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang dia ucapkan seperti niat sholat gimana-gimana, nggak pernah deh. Kayaknya orang tuh halu habis minum obat kayaknya, apa gimana, saya nggak ngerti ya. Saya yang tidak muslim pun nggak setuju agama dan tata ibadah diledek. Betul, nggak boleh sayang. Kenapa sih kalau jualan harus sambil ngomel? Bukan ngomel mbak, ini barusan ada yang tanya ya, si it's me J_new ini barusan justru orang itu julid sama saya, makanya saya ngomong di sini, bukan saya sambil ngomel, ngerti lo? Ada orang yang ngejulitin saya di sini, makanya saya jualan, akhirnya saya sambil ngomong gitu loh, saya kasih tahu, ya saya wajib dong membela agama saya. Emang itu nggak boleh, nggak, itu etika namanya ya. Nih, orang Allah itu bukan buat bercandaan. Mau kamu mendidik anak seperti apapun. Ini ada dust bag, ada cardnya ya. Ini namanya Lady Dior Silver ya. Ini ada dust bagnya, ada boxnya, ada strapnya ya. Aduh Allah, mana ini tahunnya mbak? Nih ada bookletnya. Terus kemudian ada ininya ya. Sabar mami, sabar. Yang nggak sabar itu orang yang komen sok-sokan ngomongin saya jualan kok ngomel. Apa iyo Dewi Persik itu ngomel kalau nggak ada yang julid di sini? Logikanya kan gitu say. Kalau nggak diboco ya nggak mungkin. Wong de ping piro ae ngetike say. Ngono lo, ya. Agama itu tidak untuk dipermainkan. Kalau mendidik anak itu tidak untuk mencontoh ledekan-ledekan yang tidak baik. Aku say, damai aja mami lebih keren. Mbak Novia, saya orangnya dari dulu damai dengan siapapun. Tapi kalau menyangkut agama, saya cuma mau kasih tahu ke semua orang, hati-hati. Kalau baca kita itu sependosa-pendosanya kita, jangan mempermainkan bacaan-bacaan sholat. Ya bukan masalah damai. Rasulullah aja berperang melawan orang-orang kafir hanya untuk membela agama mbak ya. Saya pendosa gitu loh, tapi saya nggak pernah bercandain tentang agama ya guys. Janganlah, makanya betul itu Mbak Citra, woi jangan hancurin mood mami. Iya,
Orang-orang lagi jualan di sini udah ngomongin tentang si jengger mulu, pusing kepala gue. Emang nggak ada kata-kata jengger selain jengger, ha? Kamu tuh sebenarnya, saya tahu kamu tuh sebenarnya kepengen dibahas, kepengen ada terus namanya si jengger tuh biar dapat endorse. Yang endorse nggak berkah. Ya nih. Ini bisa diginiin. Bukan masalah apanya, Mbak. Kalau udah menyangkut. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Heboh, laporan LBH PB Semi terhadap Nikita Mirzani tak diterima kepolisian. Nyai tak gentar, siap tunjukkan bukti kuat. Artis kontroversial Nikita Mirzani belakangan memang tengah menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran beredar potongan video diduga dirinya mempermainkan bacaan sholat. Fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbil al-qiblati ada lillahi ta'ala takbir. Fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbil al-qiblati ada lillahi ta'ala takbir. Melihat ramainya berita tersebut, Nikita Mirzani akhirnya dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau LBH PB Semi, Kurun Arista Sastra. Namun surat laporan belum bisa dikeluarkan polisi karena masih kurangnya bukti pelaporan. Saya masih kurang alat buktinya. Untuk itu, LBH PB Semi akan terus mencari bukti, yakni berupa video fullnya. Lantas, bagaimanakah tanggapan Nikita Mirzani terhadap pelaporan dirinya? Ya, ibu 3 anak tersebut tak gentar. Alih-alih menciut, Niki justru menantang pihak-pihak yang ingin melaporkannya. Ia mengingatkan apabila laporan tersebut tak jalan, Niki pun tak segan-segan melaporkan balik atas tudingan provokasi dan bikin gaduh. Kalau buat kalian yang mau melaporkan saya, silakan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua. Ya, tak gentarnya Nikita Mirzani memang bukanlah tanpa alasan. Artis 35 tahun itu mengaku memiliki bukti kuat video full yang tengah jadi perbincangan itu. Ditemui awak media beberapa waktu lalu, Niki mengaku bahwa tak ada yang mempermainkan bacaan sholat. Untuk mencontoh ledekan-ledekan yang tidak baik. Aku damai aja mami, lebih keren. Mbak Novia, saya orangnya dari dulu damai dengan siapapun. Tapi kalau menyangkut agama, saya cuma mau kasih tahu ke semua orang, hati-hati. Kalau baca kita itu sependosa-pendosanya kita, jangan mempermainkan bacaan-bacaan sholat. Ya, bukan masalah damai. Rasulullah aja berperang melawan orang-orang kafir hanya untuk membela agama, Mbak. Ya, saya pendosa gitu loh. Tapi saya nggak pernah bercandain tentang agama, ya guys. Janganlah, makanya betul itu Mbak Citra. Woi, jangan hancurin mood mami. Iya. Orang-orang lagi jualan di sini udah ngomongin tentang si jengger mulu, pusing kepala gue. Emang nggak ada kata-kata jengger selain jengger, ha? Kamu tuh sebenarnya, saya tahu kamu tuh sebenarnya kepengen dibahas, kepengen ada terus namanya si jengger tuh biar dapat endorse. Yang endorse nggak berkah. Ya nih. Ini bisa diginiin. Bukan masalah apanya, Mbak. Kalau udah menyangkut agama, kamu tuh berhak untuk membela agamamu, bukan mengenai damai. Kalau agama Islam itu mengajarkan seperti itu, Mbak. Mbak Sopo, aku mau sih ngomong aku kon damai. Aku damai kambe uang, aku berdamai dengan siapapun. Ya, dia yang nggak pernah damai, selalu ikut campur urusan orang. Nah, kayak gitu. Sholawatin dulu mami, betul. Gara-gara dia nyinyirin pas Kak Dewi praktekin niat sholat, sekarang video nyinyirnya naik. Saya nggak pernah, iya Dewi Persik, niat bacaan sholat salah. Dia itu ngarang.
nyinyirin saya, ternyata dia sendiri yang salah, keceliwet. Makanya nggak boleh guys ya, hati-hati. Saya mah selama ini paling sholawatan, nggak pernah. Apa iya Dewi Persik lahir dari kecil dididik untuk sholat setiap hari, terus tiba-tiba langsung perasaan gue nggak pernah deh bacaan sholat gue mainin, ya kan? Nggak pernah Dewi Persik bacaan sholat saya mainin. Dia aja makhrotnya aja nggak bener, ya kan? Makhrotnya aja nggak bener. Nawaitu wudu, usolli fardho. Dia aja cara bacanya aja makhrotnya aja nggak bener. Sambil dibuat bercandaan, nggak boleh guys, ya, nggak boleh. Kualat nanti ini guys ya. Ini aku punya LV, ya ada LV. Kondisinya mulus. Lagi jualan kok dirusui, betul. Heran. Giliran dilayani ngomong jualan kok ngomel. Ya makanya kamu jangan mancing gue dong. Ya, ini guys, ini ada LV, gak boleh ngegas. Bukan ngegas mbak, ini aku tegas, beda. Ngegas dan tegas itu beda. Karena orang yang kurang ajar tuh harus ditegesin. Ini ya, seperti ini. Jengge bilang suka main dukunnya dia sendiri, dia kan maling teriak maling. Ya kan, dia tuh maling teriak maling, orangnya suka irian sama orang, dengki, 7 penyakit batin. Orang yang mungkin kemampuannya baik, mungkin masih ada yang jauh lebih baik dari dia, tapi dia punya kelebihan, bisa dipercaya. Karena ketika kita bisa dipercaya, orang akan merasa aman dengan kita. Ada hal-hal yang membuat orang nggak bisa dipercaya. Saya mau ingatkan tentang 3 akar dosa. Saya singkat jadi 3K. Itu yang pertama kenajisan, yang kedua kesombongan, yang ketiga keserakahan atau cinta uang. 3 akar dosa ini yang bisa membuat kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan maupun sesama. Kenajisan apa hubungannya dengan kepercayaan? Dalam 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Dikatakan suami dari satu istri. Kegagalan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga banyak menjadi batu sandungan bagi reputasi atau nama baik seseorang di segala kalangan. Saya kenal seseorang dulu yang punya nama besar, sangat hebat, didengar oleh banyak orang. Tapi satu kali saja rumah tangganya tidak harmonis. Kemudian mereka bercerai. Bahkan orang ini menikah lagi dengan orang lain. Nama baiknya menjadi rusak. Dan banyak orang yang semula kagum dan percaya kepada orang ini mulai kehilangan kepercayaan. Hal-hal yang berbau dosa, berbau kenajisan, perselingkuhan akan mencoreng nama baik orang dan bisa membuat orang banyak tidak percaya lagi sama kita. Kemampuan seseorang mengurus keluarganya menjadi tolak ukur kemampuannya untuk memimpin orang banyak. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi tidak hanya dia setia kepada istri yang satu-satunya, tetapi dia harus punya kemampuan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jokes gurauan yang cenderung berbau pornografi membuat rekan sekerja atau teman-teman kita merasa tidak nyaman. Menandakan hal-hal yang berbau kenajisan dapat merusak nama baik dan kepercayaan orang banyak kepada kita. Yang kedua, akar dosa yaitu kesombongan yang membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Contohnya, biasanya kalau sebuah usaha sudah mulai lancar, pelanggannya ramai, orang biasa mulai lupa diri, sudah nggak lakukan yang terbaik lagi. Banyak usaha-usaha yang ketika diberkati, banyak sekali pelanggannya, udah mulai nggak jaga kualitas, udah mulai nggak ramah. Pernahkah Anda makan di sebuah restoran yang kasirnya lebih galak dari Anda? Atau waitressnya lebih galak dari Anda? Udah sombong banget, taruh piring udah lempar-lempar. Kesombongan akan membuat kita nggak dipercaya orang. Hati-hati, jangan sampai kita diberkati lalu kita malah jadi tidak tahu diri. Keserakahan, akar dosa yang ketiga, membuat orang kehilangan kepercayaan. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ketamakan atau ingin cepat kaya membuat orang tidak berintegritas, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan untung lebih, untuk mendapatkan laba yang lebih banyak supaya cepat kaya. Banyak orang yang karena serakah akhirnya mulai berkompromi. Kualitas sudah nggak bagus lagi, mulai nipu-nipu customer, takaran mulai dikurangkan. Galatia 3 ayat 3 berkata begini, adakah kamu sebodoh itu?
Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Banyak orang yang awalnya memulai dengan baik, jujur, motivasi hatinya tulus, tapi kemudian berubah. Tahukah Anda, untuk diberkati lebih butuh kapasitas hati yang lebih. Banyak orang yang tidak kuat menerima kekayaan, jadi serakah, ingin untung lebih banyak supaya cepat kaya. Mereka mulai kompromi dengan nilai-nilai kebenaran, cari penyembahan berhala. Tahukah Anda, Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Keserakahan akan membuat kita kehilangan kepercayaan.